Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Siti Setiawati, Ibu, mahasiswi dari ITB Siliwangi. Mau izin mengobservasi keluarga Ibu. Jadi gini Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, kan orang tua harus ikut mendampingi anak dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ini teh kalau pembelajaran kayak daring gitu ya teh, kadang teh bikin gimana ya, emosi gitu ke orang tuanya. Anak-anak tuh kadang susah kalau suruh belajar gini, kan orang tua itu belum tentu semuanya bisa gitu ya ngajarkan si anak gitu ya, apalagi ya ada orang tua yang kadang ya pendidikannya ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau yang lebih masih mendingan bisa gitu ya. Terus kalau yang pendidikannya kurang, orang tuanya kan susah ngejelasinnya juga. Terus kayak pekerjaan ibu rumah tangga kan banyak, nggak bisa terus mendampingin anak belajar gitu. Emang nggak apa ya namanya, nggak berjam-jam gitu, emang nggak. Tapi kan sekarang ada ibu-ibu teh sok sararibu komumun pagi-pagi mah. Jadi gimana ya? Ya kayaknya orang tua tuh susah gitu ngajarin anak. Ibu pernah memberi dukungan atau motivasi kepada anak? Misalnya seperti apa kalau ada? Pokoknya dukungan namanya yang rajin aja belajar, biasanya anak suka nangis kalau suruh gitu. Paling dukungannya ya kita mau nggak mau emang harus belajar di rumah, bisa nggak bisa harus bisa-bisain gitu kan. Jadi anak itu gimana ya, ada dukungan dari orang tua pasti sok silahkan gitu belajar aja. Terakhir Ibu, gimana sih cara Ibu mengatasi anak-anak yang lagi bermalas malasan? Katanya kan males nih dia, kalau jujur mah diceraikan kan, kalau jujur mah tapi ya gimana ya, gitu dimarahin gitu ya, aja belajar gitu. Mau sekolah kan sekarang sekolah nggak ada ya, maksudnya sekolah ditutup, emang belajar harus kudu, tapi kan nggak di sekolah. Biasanya anak-anak pinginnya sekolah, kalau di sekolah kan bermain sama teman-temannya. Saat dia nggak bisa atau jenuh, dia main dulu sama teman-temannya gitu. Kalau di rumah kan nggak bisa, ya paling main HP, nonton TV gitu aja udah. Plat visum tidak dapat dibuat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dikurangi 9. Sama dengan berapa? Berapa itu? Min 2. Bisa? 100 derajat. 100 derajatnya di atas nolnya. 100 dulu, tulis 100. Jadi yang mau tahan. Derajat C di bawah 0. Di bawah 0 tulis. Di bawah 0 tulis, di bawah 0. Di bawah 0. Nah, yang atas dari 5 sampai 9. Nah, berarti di sini 5 ditambah 4. 5 meter 5M ditambah 4. Ini ditambah 4. 4 ini sama dengan 9. Nah begini Bu, kan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh orang tua itu harus ikut mendampingi anaknya. Nah bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Ya soalnya kalau misalkan anak nggak didampingin, pertama anaknya kalau nggak didampingin jadi males, nggak dikerjain tugas tehnya. Yang kedua
misalkan anak nggak didampingin, jadi nanti kalau salah atau gimana kan nggak tahu anaknya. Jadi harus selalu didampingi. Iya, soalnya ini juga kan masih baru masuk sekolah ya, jadi anak saya belum terlalu bisa gitu, misalkan pelajaran seperti apa yang harus dikerjakan dia mah belum terlalu ngerti gitu. Biasanya masih kelas berapa nih? Kelas 1 baru masuk. Iya. Kalau dari sudut pandang ibu sendiri, apa aja dampak pandemi COVID yang sudah ibu rasakan? Itu dalam sistem pembelajaran, jadi anak nggak bisa ke sekolah, nggak bisa tatap muka, nggak bisa bertemu sama teman-teman baru mungkin ya, kan jadi nggak tahu ini temennya yang mana nggak tahu. Terus juga dalam sistem pembelajarannya jadi daring kan, dalam arti orang tua harus terjun langsung mengarahkan, mengajari anak harus gimana belajarnya. Jadi tahulah beratnya seperti apa menjadi guru, itu kerasa banget jadi orang tua, apalagi ditambah di rumah teh harus ngerjain ini itu kayak gitu. Terus selama mendampingi anak belajar, ada masalah atau kendala? Oh banyak sekali. Anak pertama teh kadang-kadang pagi-pagi kalau sekolah normal tatap muka mah kan rajinnya anak bangun pagi. Kalau sekarang mah jadi kayak yang terlalu santai gitu, dibangunin susah, kadang-kadang pagi-pagi masih nonton TV, terus kitanya harus sabar, belum lagi nanti nyuapin, belum nanti mandiin, terus anak belajar harus ngedampingin, belum ini nanti yang kecil nangis, kan itu mah bener-bener kerasa banget. Terus bagaimana ibu cara menyelesaikan kendala-kendala itu? Ya bener-bener harus sabar, anak harus dituntun, harus diajak pelan-pelan, harus nonton di pelan-pelan, harus diajar gimana caranya nyelesain tugas, gimana caranya dia mah harus benar-benar bisa menyelesaikan tanpa nanti teh terbiasa dibantu sama orang lain gitu. Jadi intinya mah harus sabar ya? Iya. Nah terus apakah pernah di sini menggunakan model luring, misalnya gurunya datang ke rumah atau anaknya ke sekolah ngambil tugas? Kalau sampai saat ini sih belum ya, soalnya masih baru masuk, baru 3 mingguan. Jadi belum ada sih kalau luring atau misalnya guru ke rumah kan belum ada. Oh belum ada ya? Ya. Terus selama ibu jadi orang tua ini, apa sarana yang sudah ibu berikan kepada anak? Paling HP, ya itu mah utama sih. Kalau lewat daring mah kan otomatis harus pakai HP, lewat grup WhatsApp orang tua sama guru maksudnya pakai HP, itu aja sih. Tugas-tugas juga masuk lewat? Iya, cuman nanti ngerjainnya paling dipindah ke buku tugas gitu aja. Bah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melihat. Kita nanti kalinya kan. Melihat. Nah, lagi baru 5. Melihat. Itu apa yang pegang sendiri? Panjangan kata. Ah, panjang. Hop. Betul apa ini? Apakah Bapak merasa keberatan terkait tugas untuk mendampingi anak? Oh tidak, sangat senang sekali bisa mendampingi anak. Terus menurut Bapak apa dampak pandemi dalam pembelajaran di sekolah? Belajar di rumah, Apakah keberatan? tidak, Tidak. Terus selama mendampingi anak apa ada masalah atau kendala? masalah ada, paling rewel aja di rumah. Beda sama yang di sekolahan.
Bagaimana cara Bapak menyelesaikan kendala itu? Ya dibimbing aja, Dibimbing, ya dinasihatin. dinasihatin. Terus apakah selain dari apa pernah gurunya datang ke rumah untuk belajar? Sayang ya nggak pernah datang ke rumah gurunya. Belum pernah datang? Belum. Belum pernah datang. Kenapa belum pernah datang atau Bapak tahu? Nggak tahu masalahnya apa, nggak tahu. Terus apa ada partisipasi Bapak dalam memberikan sarana dan prasarana kepada anak? Ya terus aja yang rajin aja. Sarana prasarana seperti HP, laptop. Oh dikasih HP buat belajar sekolah aja, kan sekarang online. Terus adakah partisipasi atau dukungan dan motivasi untuk anak belajar? Motivasinya ya belajar yang rajin aja. Belajar yang rajin. Ya Terus bagaimana cara Bapak memberikan teguran kepada anak yang sedang bermalas-malasan? ya paling diperingatin aja, dikasih marahin. Informasi penting apa yang didapat dalam paragraf di atas? Informasi penting apa coba? Jagung merupakan makanan pokok Penduduk Pulau Madura, menjadikan udah jagung sampai sini aja. Makanan pokok penduduk Pulau Madura. penduduk Pulau Madura. Sekarang nomor 28. ASEAN. Informasi apa yang didapat dari paragraf di atas? Sok baca dulu paragraf ini. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tertinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tangger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, apa informasi yang didapatnya? Dataran tinggi adalah dataran luas yang dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nomor 8 apa? ASEAN didirikan pada tahun Berapa ASEAN didirikan? pada tanggal 8 Agustus 8 Agustus Tahun 1960 1960 berapa? 7 Ya. 1967. Sekarang nomor 9. Apa aja sih negara-negara ASEAN itu? Sebutkan 10 negara di ASEAN. Ya, apa aja? Indonesia termasuk nggak? Dia termasuk Indonesia, Oke, Indonesia. Terus Indonesia. iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam.